Baik, pada pertemuan kelima mata kuliah RSBO ini kita akan belajar mengenai komponen diagram. Pada pertemuan pertama saya lupa menjelaskan bahwasanya pada mata kuliah RSBO ini kita akan belajar, 2 jenis diagram, di antaranya ada struktural diagram dan behavior diagram. Adapun yang masuk ke struktural diagram di antaranya ada kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai kelas dan objek diagramnya, berarti, minggu ke depannya kita akan selesaikan terlebih dahulu yang struktural diagram ini, yakni komponen diagram dan deployment diagram. Lalu yang masuk ke behavior diagramnya kemarin kita sudah belajar uses diagram, ada lagi sequence diagram, collaboration diagram, state chart diagram, dan activity diagram. Nah, lalu kita masuk ke inti materinya, apa yang dimaksud dengan komponen diagram atau diagram komponen. Jadi diagram komponen itu adalah suatu diagram yang merepresentasikan baris code ataupun library baik bersifat executable ataupun dia bersifat interface, lalu file ataupun dokumen yang digambarkan dalam bentuk node. Biasanya node-nya ini dia berbentuk persegi, yang di pinggir-pinggirnya itu ada persegi-persegi lain ataupun lingkaran. Nah, aspek fisik inilah yang dikatakan komponen dalam UML. Jadi biasanya diagram komponen ini digunakan untuk modelkan aspek fisik suatu sistem. Jadi biasanya sistem itu dibangun berdasarkan banyak modul. Nah, modul-modul inilah yang nantinya akan direpresentasikan dengan node-node pada komponen diagram ini. Nah, umumnya komponen yang terbentuk dari beberapa kelas ataupun package atau juga dapat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi suatu komponen dapat berisikan komponen-komponen lain karena pada hakikatnya suatu modul pada suatu sistem informasi itu biasanya memiliki sub modul ataupun modul-modul yang lebih kecil. Misalnya pada modul pendaftaran nasabah dalam perbankan, di sana ada submodulnya, yakni submodul pendaftaran e-banking ataupun pendaftaran internet banking. Jadi dia sebenarnya e-banking atau internet banking itu merupakan modul kecil dari modul yang lebih besar, yakni modul pendaftaran nasabah. Nah, lalu komponen dapat juga berupa table, file, data, file exe, dynamic library, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi komponen-komponen ini dia tidak harus merupakan modul pada suatu sistem, namun si node pada komponen diagram ini dia dapat berbentuk suatu data ataupun database. Nah, lalu komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen pada sebuah software. Biasanya komponen-komponen ini memiliki suatu keterhubungan atau dependensi. Misal seperti tadi yang sudah saya jelaskan, pendaftaran e-banking ataupun internet banking, dia membutuhkan data nasabah sehingga dia memiliki ketergantungan pada modul pendaftaran nasabah. Di antaranya komponen-komponen yang ada pada komponen diagram. Jadi tujuan dari komponen diagram itu yang pertama memvisualisasikan komponen pada suatu sistem. Yang kedua, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward or reverse engineering. Jadi kalau misalnya kita belajar mengenai waterfall, Scrum, dan lain sebagainya, biasanya si komponen diagram ini dia dapat diimplementasikan pada model-model pengembangan sistem, baik itu yang bersifat forward atau maju ke depan maupun reverse engineering. Nah, lalu biasanya komponen diagram ini menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen, tentu saja ya. Karena itu memang sifat inti atau sifat utama dari si komponen diagram. Lalu diagram komponen ini sangat penting karena jika diagram komponen dilewatkan, maka aplikasi tidak dapat dilaksanakan secara efisien. Jadi untuk mengefisiensikan suatu proyek
atau suatu pembangunan sistem informasi biasanya dibuat suatu komponen diagram. Kalau di Java biasanya si komponen diagram ini kalau kita mau membuat suatu program itu menggunakan model yang reverse engineering, biasanya dia sudah ada package-package yang membangun atau membuat diagram ini dari tadinya bentuknya kode diubah menjadi bentuk UML ataupun bentuk diagram. Nah, diagram komponen yang dipersiapkan dengan baik juga sangat penting untuk aspek-aspek lain dalam aplikasi. Misalnya kinerja dari suatu sistem informasinya. Karena suatu sistem informasi yang bagus, suatu sistem informasi yang memiliki kompleksitas yang bagus juga, biasanya dia diawali dengan analisis yang tepat, analisis yang sesuai dengan target. Lalu juga biasanya si komponen diagram ini digunakan untuk maintenance. Jadi pada maintenance biasanya si komponen diagram ini dia dilihat untuk biasanya si modul-modulnya ini dilihat bagaimana si komponen ini bisa di maintenance atau bisa dilakukan perawatan seperti itu. Jadi misalnya untuk melakukan perawatan komponen A, maka komponen B-nya harus dilakukan perawatan juga. Ataupun apabila komponen A dia sedang di down modulnya misalnya, maka si komponen B pun sedang harus di down juga. Nah, itu kan dia terlihat sekali di si komponen diagram ini. Dia terlihat dependensinya, dia terlihat keterhubungannya atau keterikatannya antar komponen-komponen tersebut. Nah, lalu untuk simbol-simbol pada komponen diagram diantaranya ada package, sama seperti halnya pada package diagram, package-nya itu berbentuk seperti ini ya, seperti surat yang di atasnya itu ada lipatan, ataupun di atasnya itu ada seperti label. Nah, jadi si package ini dia merupakan sebuah bungkusan dari suatu lebih komponen. Jadi kalau kita punya lebih dari satu komponen, biasanya si komponen-komponen ini ditaruh dalam sebuah package. Lalu simbol komponen sendiri dia berbentuk persegi seperti ini dengan dua label yang ada pada di kanan ya, sisi kanan si komponennya. Jadi ini merepresentasikan komponen sistem. Lalu untuk ketergantungan atau dependensi, biasanya dependensi itu dia direpresentasikan dengan panah, yang garis-garisnya itu dia terputus-putus dan panahnya itu ujungnya dia terbuka. Lalu untuk merepresentasikan suatu interface, jadi kan tadi si komponen-komponen ini dia dapat berbentuk modul maupun interface. Nah, untuk interface ini biasanya dia dibedakan, dia biasanya di logo yang ada di perseginya ini, yang di label pinggir sisi kanannya ini, biasanya dia ada logo atau simbol lingkarannya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah simbol link. Dia berupa garis. Jadi biasanya si link ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar unit ataupun antar komponen-komponen yang ada pada komponen diagram. Nah, lalu untuk contoh satu komponen diagram, di sini kita misalnya package-nya itu adalah komponen-komponen yang ada pada suatu server atau aplikasi server. Nah, ini si logo tadi, si logo yang seperti map di atasnya ada labelnya, dia adalah gambaran atau representasi dari package-nya. Sedangkan di dalamnya terdapat 3 buah komponen, di antaranya ada security, ada komponen user interface, ada komponen business processing, dan komponen data. Nah, kalau panah-panah ini dia biasanya atau tadi kan kita sudah baca sendiri ya. Jadi si panah-panah ini dia digunakan untuk merepresentasikan dependensi atau keterkaitan antar komponen. Jadi maksudnya seperti ini.
Misal, security ini dia, dirujuk atau ditunjuk oleh panah oleh si bisnis, processing. Jadi, si komponen bisnis processing ini dia sangat tergantung atau memiliki ketergantungan pada si, komponen security. Apabila si komponen security ini dia tidak ada, maka kita tidak dapat menjalankan komponen si bisnis processing. Juga sama halnya dengan si komponen user interface ini. Nah, pada komponen user interface, dia merujuk pada business processing. Apabila business processing-nya tidak jalan, maka user interface-nya pun tidak jalan. Lalu bagaimana bila si komponen datanya ini tidak jalan? Apakah si user interface-nya dia jalan juga ataupun tidak? Nah, di sini si user interface dia tidak merujuk langsung pada komponen data, namun si user interface merujuk pada komponen yang memiliki dependensi atau ketergantungan pada komponen lain. Dalam kasus ini adalah business processing yang merujuk pada komponen data. Maka user interface ketika komponen data itu tidak dapat dieksekusi ataupun tidak dapat berjalan, maka komponen user interface pun tidak dapat dijalankan. Nah, lalu untuk contoh kedua ini adalah keterkaitan antar dua buah package. Jadi package pertama adalah package client dan package kedua adalah package server. Tentunya klien dan server itu memiliki hubungan, di mana hubungannya ini digambarkan oleh garis seperti ini. Berarti kedua package ini memiliki keterhubungan satu sama lain. Nah, sedangkan pada package klien di sini ada satu buah komponen, yakni komponen aplikasi klien. Nah, di mana komponen aplikasi kliennya ini dia terhubung dengan komponen-komponen yang ada pada package server, package server. Nah, di package server pun dia terdapat 3 buah komponen, di antaranya ada komponen controller, model, dan view. Nah, kalau tadi kita lihat panahnya itu adalah panah searah. Contohnya seperti si controller yang merujuk pada view. Biasanya kan ini controller, model, dan view ini dia adalah gambaran atau struktur dari framework pada bahasa pemrograman ya. Contohnya seperti di Laravel, kalau teman-teman sudah belajar Laravel, ataupun kode igniter, ataupun juga bahasa pemrograman Java seperti Spring Boot, dan lain sebagainya, ataupun pada PHP ya. Misalnya kita pakai Flux, ataupun kita pakai package-package PHP lain, biasanya dia sudah menggunakan struktur MVC ini, yakni struktur model, view, dan controller. Nah, si model ini biasanya dia digunakan untuk melakukan hubungan. Jadi si sistem informasinya itu digunakan untuk menghubungkan komponen CSI-nya dengan database. Biasanya dia menggunakan komponen model. Sedangkan untuk controllernya biasanya dia digunakan untuk menjembatani antar model dan view, ataupun logika suatu sistem informasinya biasanya dia ditanamkan pada controllernya. Sedangkan untuk si view ini biasanya dia digunakan untuk menampilkan tampilan sistem informasinya. Biasanya dia berisikan kode-kode HTML ataupun kode interface ataupun kode JavaScript dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalnya itu adalah kalau misalnya dia API, biasanya dia tidak menggunakan view ya. Kalau API itu biasanya dia hanya MC aja ya, controller dan model saja biasanya. Mikro framework itu dia biasanya strukturnya hanya controller dan model saja, dia tidak ada view-nya ya. Nah, lalu tadi si aplikasi klien ini dia berarti menghubungi atau jadi ini contohnya ini dia adalah si kliennya itu adalah si front end-nya, aplikasi front end-nya ya. Front end-nya jadi dia tidak memiliki logika sistem informasinya ataupun penyimpanan informasinya. Proses penyimpanan dan logikanya dia terdapat di si package servernya, di mana pada kasus ini logikanya itu logika penyimpanan, logika proses bisnis, dan tampilannya dia
ada pada komponen-komponen di package servernya. Nah, biasanya dia si package yang ada di server ini, biasanya dia ada aplikasi backend. Nah, lalu ini backend. Nah, biasanya si klien ini dia ngelempar suatu request dan si servernya dia memberikan respon pada request tersebut. Nah, lalu apa maksudnya yang logo panah titik-titik saling merujuk ini, Pak? Kan kalau tadi kita sudah belajar suatu komponen dia merujuk pada komponen lain, berarti yang dirujuknya itu dia adalah komponen yang memiliki ketergantungan pada komponen itu ataupun memiliki dependensi. Nah, kalau misalnya dia panahnya ada 2, maksudnya bagaimana, Pak? Kalau dia komponen atau kalau dia keterhubungannya itu panahnya ada 2, berarti kedua komponen ini memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Jadi misalnya si controller itu tidak ada, maka si model tidak dapat menjalankan komponennya. Sedangkan apabila si model itu tidak ada, si controller pun tidak dapat menjalankan komponennya. Nah, lain halnya kalau misalnya si controller ini tidak ataupun ya kalau si controller ini misalnya tidak ada. Nah, si controller ini kan memiliki ketergantungan pada view, sedangkan si view ini dia tidak memiliki ketergantungan pada controller. Maka si view ini dia tetap dapat menjalankan komponennya itu. Jadi dia tidak memiliki ketergantungan. Nah, lalu untuk contoh yang ketiga, nah jadi kalau tadi kita sudah menggambarkan komponen-komponen itu direpresentasikan dengan persegi seperti ini, di mana di sisi sebelah kanannya dia ada label-label persegi ada 2 seperti ini di atas dan di bawahnya. Nah, tapi ternyata komponen pada komponen diagram pun dapat direpresentasikan dengan kotak seperti ini, kotak biasa, lalu diikuti dengan nama komponennya, dan di dalamnya digambar logo komponen tadi seperti ini. Nah, kotak di sini dia bukan berarti ini ya, bukan berarti package. Dia tetap suatu komponen. Di sini adalah komponen scene, lalu di sini adalah komponen message queue-nya, dan di sini pun ada komponen transaction processor, accounting driver, accounting system. Nah, transaction processor dan accounting driver ini dia merupakan komponen yang ada di dalam komponen sales server. Nah, lalu apa sih maksudnya logo ataupun bentuk bulat seperti ini? Nah, kalau tadi kita sudah belajar kalau bulat ini dia adalah ini ya, suatu interface. Nah, pada kasus ini dia misalnya logo bulat ini dia adalah interface untuk sales message. Lalu untuk lingkaran-lingkaran yang di sini dia pun adalah interface. Tapi di sini nggak ada namanya ya. Nah, ataupun pada contoh yang tertera pada contoh 4 ini. Misalnya ATM dapat melakukan dispenser, penarikan uang, misalnya card validator, melakukan validasi kartu, card reader membaca kartunya, dan si card reader pun memiliki ketergantungan pada ATM network atau jaringan pada networknya. Dia direpresentasikan dengan panah seperti ini. Lalu untuk lingkaran ataupun interface seperti ini, dia biasanya juga digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu hubungan atau keterkaitan. Contohnya misalnya di sini si ATM memiliki ketergantungan pada ATM network, dan juga si card validator ataupun ini ya card validator dia memiliki keterhubungan juga kepada ATM network. Nah, dia kedua ketergantungan ini dapat digabungkan dengan logo ataupun simbol bulat seperti ini, yang berarti keduanya ini memiliki ketergantungan dan juga memiliki hubungan dengan si ATM network-nya. Lalu cara mendefinisikan komponen. Untuk mendefinisikan suatu komponen, ada beberapa hal yang harus diidentifikasikan terlebih dahulu.
Yang pertama, kita harus mengetahui file-file apa saja yang digunakan pada suatu sistem tersebut, baik itu berupa database ataupun file-file penunjang sistem informasi tersebut gitu. Lalu kita pun harus mengetahui library apa saja yang digunakan dan dokumen apa saja yang berhubungan dan relevan pada aplikasi tersebut. Lalu bagaimana hubungan antar dokumen-dokumen ataupun komponen-komponen modul-modul tersebut gitu. Kita harus mencari tahu itu terlebih dahulu sebelum menggambarkan menjadi sebuah komponen diagram. Nah, setelah menentukan dan mengidentifikasi dokumen, file ataupun library, mana saja yang akan ditampilkan pada diagram komponen, selanjutnya tentukan nama yang akan dicantumkan dalam diagram. Biasanya nama komponen dapat berupa nama file langsung yang digunakan atau suatu blok tertentu, misalnya database. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Ataupun mungkin apabila komponennya adalah package, dia bisa langsung menambahkan nama package-nya. Siapkan desain posisi layout diagram komponen, memanjang atau menyamping layoutnya itu, boleh portrait ataupun landscape, sebelum menggunakan perangkat lunak Komodo UML untuk menggambarkannya. Kalau diperlukan tulisan catatan-catatan kecil untuk menjelaskan suatu kasus, maka teman-teman dapat menambahkan catatan tersebut pada komponen diagramnya. Lalu hubungan komponen, package, dan kelas. Jadi kalau kita sebelumnya sudah belajar, kelas itu merupakan cetak biru ataupun cetakan kalau misalnya kita lihat cetakan es batu. Nah, es batunya itu dia adalah objek dan cetakan itu adalah kelas. Sama halnya dengan konsep di RSBO ini, kelas itu merupakan bentuk dasar struktur oriented object dalam bangun suatu sistem informasi, umumnya menggunakan banyak kelas, bahkan sampai ratusan kelas. Kelas mewakili abstraksi, ya, cetakan abstraksi dari serangkaian atribut dan operation-nya. Lalu tadi kita sudah bahas juga mengenai komponen adalah implementasi software dari sebuah kelasnya tersebut, dan package biasanya adalah pembungkus dari lebih dari satu komponen maupun kelas. Nah, lalu kalau dependensi komponen tadi kan kita sudah belajar ya. Jadi misalnya pada kasus ini komponen A ini dia memiliki ketergantungan pada komponen B. Hanya ada satu tipe relasi antar komponen, yaitu dependensi. Dependensi menyatakan bahwa suatu komponen tergantung pada komponen lain. Sebuah dependensi komponen digambarkan seperti panah putus-putus antar dua komponen. Penjelasannya, jadi misalnya si komponen A itu adalah komponen yang tergantung pada komponen B. Bila komponen B tidak ada, maka komponen A tidak dapat menjalankan fungsi dari komponen tersebut. Terdapat satu atau beberapa kelas di antar komponen yang tergantung pada satu beberapa kelas di komponen B-nya. Jadi pada kasus ini misalnya si komponen B ini dia memiliki kelas-kelas yang akan diruntuk oleh komponen A, sehingga apabila kelas itu tidak ada, maka si komponen A dia tidak memiliki kelas yang akan dijalankan. Dependensi memiliki implikasi komplikasi di mana komponen A tergantung pada komponen B. A tidak bisa dikomplikasi sampai B setelah selesai komplikasi. Jadi kalau tadi si A itu dia sangat tergantung pada komponen B, apabila B itu tidak ada maka si A tidak dapat menjalankan. Sedangkan si B ini dia tidak memiliki ketergantungan atau tidak memiliki komplikasi. Jadi apabila si A tidak ada ya udah si B tetap bisa berjalan. Nah, ada pun contoh dependensi pada komponen diagram seperti ini. Nah, biasanya dia si komponen diagram pun selain diikuti dengan nama komponennya, biasanya dia dikasih keterangan seperti ini. Keterangannya itu dia diawali dengan kurung sikut. Biasanya dia komponennya itu berbentuk apa? Di sini dijelaskan berbentuk page, lalu di sini berbentuk file, lalu di sini berbentuk dokumen, dan bisa pun kita tambahkan dia misalnya berbentuk HTML maupun XML. Itu boleh ditulis misalnya seperti ini, HTML ataupun XML. Dikutip ataupun diapit oleh dua tanda kurung sikut. Nah, komponen diagram merupakan diagram UML yang menampilkan komponen dari sistem dan hubungan antar mereka. Contohnya seperti ini.
Ada 4 buah komponen, di mana komponen tersebut saling, berkaitan, dia membentuk suatu cycle ya. Jadi apabila satu komponen tidak ada, maka komponen lain tidak dapat berjalan juga. Di sini ada contoh kasusnya ya. Di sini contoh kasusnya dia berbentuk, storytelling. Jadi, teman-teman bisa baca contoh kasusnya, teman-teman bisa pelajari, dan teman-teman bisa tiru dari contohnya. Jadi dari contoh kasus ini, di antaranya dia ada komponen-komponen seperti file tampilan depan, file login dan sebagainya. Lalu dari penjelasan ataupun dari, studi kasusnya, di sini terdapat contoh dari hasilnya. Contoh dari hasil komponen diagram yang dibuatnya. Mungkin, contoh ini bisa teman-teman gunakan untuk belajar ataupun latihan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa, cukup. Minggu depan kita akan belajar mengenai, deployment diagram, satu lagi ya yang, yang struktural diagramnya, lalu nanti kita akan belajar selanjutnya kita akan belajar mengenai behavior diagramnya. Untuk pertemuan, kali ini saya rasa cukup. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung japri saya, di WA ataupun teman-teman bisa, tanya di grup, WA RSBO yang sudah saya sediakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya.